Halo Sobat Pembelajar, kali ini bersama Fiskalpedia, mari kita mempelajari apa itu asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro merupakan indikator utama ekonomi makro, yang dijadikan acuan dasar dalam perhitungan postur anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Indikator-indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga surat berharga negara 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak dan gas. Selanjutnya, mari kita ulas secara ringkas masing-masing asumsi dasar ekonomi makro, serta pengaruhnya terhadap APBN. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan tersebut dihitung dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. PDB dapat dihitung menggunakan data harga berlaku atau menggunakan data harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini digunakan antara lain untuk menghitung perkiraan penerimaan negara seperti pajak, perkiraan belanja, serta pembiayaan defisit APBN. Mari kita melangkah ke indikator selanjutnya, yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dan terjadi secara meluas pada aspek barang dan/atau jasa. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang. Dalam perhitungan APBN, inflasi digunakan untuk memperkirakan perubahan belanja negara seperti belanja barang atau subsidi. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu nilai tukar dan kaitannya dengan APBN. Dalam sistem perekonomian terbuka, ketika terjadi transaksi antar negara dengan menggunakan dua mata uang yang berbeda, disitulah nilai tukar digunakan. Dalam APBN, asumsi nilai tukar digunakan dalam perhitungan belanja negara yang menggunakan mata uang asing seperti pembayaran bunga utang luar negeri. Asumsi ini juga digunakan dalam memperkirakan proyeksi pendapatan negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Serta, digunakan dalam penghitungan perkiraan pembiayaan APBN yang bersumber dari luar negeri. Asumsi berikutnya yaitu, suku bunga surat berharga negara atau SBN 10 tahun. Suku bunga acuan yang digunakan dalam penghitungan APBN adalah tingkat bunga surat utang negara dengan tenor 10 tahun yang digunakan dalam menghitung perkiraan pembayaran bunga surat utang negara dengan variable rate. SBN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN, dan dapat digunakan juga sebagai strategi pembiayaan jangka pendek dalam menjaga ketersediaan kas negara. Selanjutnya, harga minyak mentah. Harga minyak yang digunakan dalam perhitungan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Harga minyak mentah berpengaruh pada sisi pendapatan dan belanja APBN. Dari sisi pendapatan, harga minyak berpengaruh pada penerimaan sumber daya alam migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja, akan mempengaruhi subsidi energi,
besaran dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta dana otonomi khusus. Yang terakhir, asumsi lifting minyak dan gas. Asumsi ini digunakan dalam memperkirakan pendapatan negara yang berasal dari migas, baik melalui pajak penghasilan maupun PNBP. Demikianlah pembahasan singkat mengenai asumsi dasar ekonomi makro, dan pengaruhnya terhadap APBN. Sampai bertemu di seri Fiskalpedia lainnya. Terima kasih.